Garcu Players, Devil Lomi di sini. Nah, di video ini saya akan beritahu ada hubungan apakah di antara Brook dan juga Aokiji atau Kuzan. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Nah, seperti biasa sebelum ke video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, agar video Devil Lomi langsung muncul di HP kalian. Serta pastikan kalian menonton video ini sampai habis agar tidak ada salah persepsi dan juga miss. Nah, jadi ada yang sempat berpikiran atau kepikiran nih bahwa Kuzan atau Aokiji ini berhubungan dengan musisi kita, yaitu Brook. Nah, mari kita coba analisis satu persatu. Pertama, selain ekspresi dan bentuk tubuhnya yang menurut saya sangatlah mirip, bahkan mereka menggunakan senjata yang dapat kita katakan cukuplah mirip. Nah, lalu selanjutnya, selain itu, coba kita lihat fotonya pada saat mereka masih kecil, dimana kita dapat melihat keduanya menggunakan kacamata dengan warna yang berlawanan. Dan yang lebih menariknya, Kuzan tidak mulai mabok ketika dia diajarkan oleh Zephyr yang kita tahu ada di movie Z. Menurut saya salah satu movie yang paling keren juga untuk One Piece. Namun juga di sini kita dapat melihat dari foto kecilnya dia sudah memegang sake, serta dia membawa tas yang identik dengan tas-tas untuk berpetualang. Mungkin ini mereferensikan bahwa Aokiji ini atau Kuzan akan mengirim sake Binks sesuai dengan lagu dari Brook ini. Di sini pun dia terlihat membawa payung yang bahkan warna dan tubuhnya pun sangat mirip dengan tongkat yang digunakan oleh Brook. Itu adalah foto masa kecil dari Aokiji atau Kuzan. Nah, selanjutnya penjelasan kenapa Brook dapat memasuki dunia bawah atau yang dapat kita tahu disebut Underworld, yaitu dia untuk mengambil kekuatan yang meningkatkan jiwanya sehingga dia dapat mengontrol seperti es yang digunakan kepada pedangnya, yaitu Soul Solid yang dapat kita lihat dari jurus-jurusnya Brook ini. Nah, apakah itu mungkin foreshadow dari Oda untuk menunjukkan awakening atau next level dari buah iblis milik Brook ini yang akan mirip dengan buah iblis dari Kuzan, yaitu buah Hiei no Mi. Nah, mari kita coba lihat seberapa validkah atau mungkinkah Brook ini menjadi bapak dari Kuzan. Pertama, kita tahu umur Brook saat ini sudah 90 tahun, dimana dia terombang-ambing di lautan yang disebut sebagai Florian Triangle kurang lebih selama 50 tahun. Dan kita pun tahu umur dari Garp atau Monkey D. Garp, kakeknya Luffy, sekarang 78 tahun, dan Roger mati di umur 53 tahun, yaitu tepatnya di 20 tahun yang lalu. Dan pada saat ini, Kuzan atau Aokiji dia berumur 49 tahun. Jadi kita mulai timelinenya ketika Brook berumur 38 tahun. Tepatnya pada saat itu dia masih menjadi bajak laut atau baru saja masuk menjadi bajak laut rumbar, yaitu terjadi 52 tahun yang lalu. Nah, jika Kuzan adalah anaknya, yang berarti maka Kuzan dilahirkan ketika Brook berumur 41 tahun. Karena sekarang Kuzan berumur 49 tahun jika dijumlahkan pas dengan umur Brook sekarang, yaitu 90 tahun. Ini hanyalah hitung-hitungan dasar dan mungkin kalian pun harusnya mengerti hitung-hitungan standar seperti ini ya. Nah, yang berarti 3 tahun setelah Brook bersama dengan bajak laut rumbar, mungkin dia melahirkan seorang anak, yaitu Kuzan ini. Dan ketika kita melihat umur ketika Brook ini bertemu dengan Labun adalah kurang lebih sekitar 50 tahun yang lalu, yang kita pun tidak diberitahu kapan waktu jelasnya, serta timeline saat bajak laut rumbar dibubarkan pun tidak diberitahu oleh Oda, yang dapat kita curigai kenapa Oda menyembunyikan hal yang sudah lewat seperti ini. Apakah mungkin orang-orang ini akan berpengaruh juga di cerita One Piece kedepannya, walaupun kita masih belum tahu. Nah, jadi bagaimanapun Brook pernah mendengar cerita tentang Roger yang bahkan dia mengatakannya pendatang baru atau rookie. Itu terjadi ketika Luffy dan krunya bertemu dengan Rayleigh dan bercerita tentang Roger, dan situ Brook berkata seperti itu. Nah, kita pun tahu terdapat gap sekitar 13 tahun antara Brook dan Roger, yang berarti ketika Brook masih pemula di umur 38 tahun, yang dia pun masih dari asalnya yaitu di Pulau West Blue, Roger pada saat itu masih berumur 25 tahun. Dan Brook pun membutuhkan pengalaman untuk dapat memanggil Roger dengan sebutan pendatang baru atau bajak laut baru. Dan kita pun tahu butuh waktu sampai akhirnya Brook dinyatakan sebagai ancaman bagi pemerintah. Hingga dibuatlah poster buronan yang seharga 33 juta berry. Nah, dengan begitu cukup masuk akal Brook mendapatkan bounty di sekitaran umur 40-an. Yang berarti kurang lebih sekitar 2-3 tahun ketika Brook berada di bajak laut rumbar. Dan pada saat itu Roger berada di akhir 20-an, serta Garp sudah menjadi marin di usia 30-an awal. Jadi terdapat gap 12 tahun antara Brook dan juga Garp. Jadi Brook ini masih menjadi rookie di West Blue ketika Garp berusia 25 tahun. Dan di awal 30-an, Monkey D. Garp ini setidaknya sudah menjadi kapten angkatan laut.
Karena kita pun tahu 42 tahun yang lalu dia bahkan mengejar Shaki yang kemungkinan juga anggota dari ROX. Dan kita pun tahu insiden dari ROX ini hancur setelah 38 tahun yang lalu. Dia membutuhkan waktu 4 tahun dari waktu ketika Gap ingin menangkap Shaki ini. Ini pun membuktikan bahwa Gap sangat akrab dengan bajak laut yang terkenal dan kemungkinan Gap ini mengetahui siapa itu Brook. Seperti mungkin dalam kasus Shaki, Chinjau, dan juga Roger. Gap memiliki hasrat untuk mengejar bajak laut siapapun yang dia ingin kejar. Mengenal Kapten Bajak Laut Rumbar pun menurut saya akan cocok dengan karakter dari Gap ini. Karena kita pun tahu, melihat dari bajak laut rumbar ini, mereka sepertinya bajak laut yang katakan mungkin mereka sangat kuat, namun mereka tidaklah jahat. Karena kita melihat keseharian dari bajak laut rumbar ini kurang lebih persis seperti Luffy. Mereka hanya bersenang-senang di kapal dan mereka pun membantu orang-orang. Jadi kemungkinan besar bajak laut rumbar ini dapat kita katakan sebagai bajak laut yang baik. Kita pun kembali ke awal mula kemunculan Aokiji atau Kuzan, yaitu di chapter 319. Di situ Kuzan berkata kepada Luffy bahwa dia berhutang kepada kakeknya yaitu Monkey D. Gap, hingga akhirnya Aokiji membebaskan Luffy dan tidak menangkap Luffy. Dan itu terjadi, Luffy dan seluruh krunya melawan Aokiji dan diratakan dengan begitu mudahnya. Kita pun masih belum tahu alasan apa kenapa Aokiji berhutang kepada kakeknya Luffy atau Monkey D. Gap ini. Tapi bisa jadi Gap atau Monkey D. Gap ini membantu Kuzan untuk menjadi seorang angkatan laut. Seperti sekarang dimana kita tahu Kuzan masih kecil sudah bengal seperti itu. Karena dia saat masih kecil sudah meminum sake dan yang lain-lain. Yang berarti ini bukan pertama kalinya Gap membesarkan anak bajak laut. Karena dia pun mengurus Ace dan juga Luffy. Namun mungkin untuk Gap dengan Kuzan ini kurang lebih mirip kasusnya dengan Sengoku yang mengurus Corazon atau Rocinante. Jadi di sini mungkin Gap menemukan Kuzan ini dan akhirnya diuruslah hingga menjadi angkatan laut dan dia menjadi admiral, walaupun hingga akhirnya dia keluar setelah bertarung dengan Akainu. Dalam kasus S, Gap pun mengetahui bahwa dosa dari ayah itu, yaitu Roger, tidak berpengaruh ke anaknya. Yang berarti seorang anak itu masihlah suci dan dia tidak mengetahui apapun tentang dunia ini. Dan kita tidak bisa menjudge seorang anak untuk dikatakan bahwa dia anak bajak laut dan berdosa. Tahu nilai keadilan untuk seorang Gap ini sangatlah tinggi. Dia bahkan tidak mau mengikuti kata-kata dari Tenryubito karena menurutnya para pemimpin tinggi ini adalah seorang bangsat-bangsat yang tidak memiliki etika sama sekali, yang tidak sama dengan etik moralnya milik Gap ini, hingga akhirnya dia tidak mau menjadi admiral. Kuzan, kita pun tahu dia sangat mengidolakan sekali Gap. Bahkan di chapter 0 pun dia dimunculkan dan berbicara dengan Gap bahwa Gap ini sangatlah keren karena dia menolak untuk menjadi admiral. Dan pasti ada kemungkinan besar bahwa Gap adalah seseorang yang menyelamatkan dan membantu Kuzan di saat masih kecilnya. Dimana kita bisa melihat di saat Kuzan kecil dia sudah seperti orang susah dan kemungkinan besar dia tidak punya orang tua. Mungkin seperti banyak kasus yang terjadi di One Piece ini, dimana anak kecil yang tidak punya orang tuanya yang mereka menjadi bengal dan menjadi bajak laut seperti sekarang. Nah, meskipun berbeda untuk kasus Luffy dan Ace, dia berhasil membuat Kuzan menjadi seorang angkatan laut. Yang berarti utang yang dimiliki Kuzan kepada Gap mungkin seperti itu. Karena jika seperti itu mungkin akan banyak sekali hal yang berhubungan di One Piece ini. Dan kita pun tahu Oda akan semakin luar biasa. Nah, kita pun tahu selain dari Brook ini, jika dia benar-benar bapak dari Kuzan, dia adalah seseorang yang sudah muncul di awal mula dari chapter One Piece, yaitu ketika Luffy menolong Labun di Tanjung Kembar. Karena di situ dikatakan oleh Crocus bahwa Labun ini menunggu seorang bajak laut, yang walaupun mungkin pada saat itu kita hanya mengira-ngira, oh ini hanyalah bajak laut yang lewat dan tidak mungkin ada. Namun ternyata Oda membuatnya menjadi plot twist seperti itu, bahwa Brook adalah seseorang atau bajak laut yang ditunggu oleh Labun ini, yang dia sudah menunggu kurang lebih 50 tahun yang lamanya. Dan jika dia benar-benar ayah dari Kuzan, maka Oda menambahkan satu plot twist lagi yang akan sangat masuk akal. Nah, walaupun kita tidak mengetahui apa itu masa lalu dari Brook, tepatnya ketika dia masih kecil, karena kita hanya melihatnya masa lalu ketika dia sebelum mati saja, ketika diperlihatkan efek dari buah Yomi-Yomi ini. Nah, walaupun menurut saya flashback dari Brook ini adalah salah satu flashback paling menyedihkan, apalagi ketika mode, kuartet, trio, duet, dan solonya itu. Itu benar-benar salah satu momen paling menyedihkan di One Piece juga. Nah, kenapa pula Brook ini tidak mempunyai seorang kekasih?
Kita pun tahu bahwa hampir semua gitaris atau mungkin musisi di Indonesia dan juga di luar negeri pasti memiliki gadis-gadis yang luar biasa kan. Nah, kemungkinan besar Brook pun seperti itu. Dia mempunyai kekasih dan mempunyai anak, yaitu Kuzan. Jadi mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Apakah Brook ini adalah ayah dari Kuzan ataukah mungkin mereka mempunyai hubungan yang lain? Karena kita dapat melihat banyak kesamaan di antara mereka berdua. Langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Seperti biasa, like aja video ini kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke teman kalian. Gue dari video pamit, see you guys next time.